Pandemi COVID-19 sudah berlangsung dari tahun 2020 di Indonesia. Karena pandemi COVID-19 ini, banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Peserta didik dan mahasiswa harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Untungnya, teknologi sudah berkembang pesat, sehingga peserta didik dan mahasiswa bisa memanfaatkan berbagai media sosial dalam pembelajaran daring. Media sosial sungguh memberikan manfaat yang positif di dalam dunia pendidikan pada kondisi seperti sekarang. Peserta didik dan mahasiswa juga bisa belajar bersama teman-temannya dengan memanfaatkan teknologi. Hal inilah yang dilakukan oleh 4 mahasiswa-mahasiswi semester 2 yang sedang berkuliah di Universitas Widya Dharma Pontianak. Walaupun mereka belum pernah bertemu secara langsung atau secara tatap muka karena adanya pandemi COVID-19, tetapi mereka sudah berkenalan dan menjadi teman baik. Pada saat ujian akan diadakan minggu depan, keempat mahasiswa-mahasiswi tersebut melakukan pertemuan secara daring menggunakan Zoom untuk belajar bersama. Edi, kamu ngerti gak materi akuntansi tentang persediaan? Aku juga bingung nih tentang materi kita. Kalau Rika dan kawannya dia gimana? Kalian ngerti nggak? Aku sih cuma ngerti kalau FIFO itu first in first out. Artinya itu barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Sedangkan kalau LIFO itu last in first out. Artinya tuh barang yang terakhir masuk itu yang keluar duluan. Itu aja sih yang aku ngerti. Nah, selain FIFO dan LIFO, ada juga nih yang namanya average cost. Artinya membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Itu sih materi yang aku pahami dari video yang diupload sama dosen di YouTube. Setelah membahas tentang materi akuntansi yang akan diujikan, mereka mulai mendiskusikan soal-soal latihan. Kemudian, setelah beberapa saat, tiba-tiba Cornelia mengamati bahwa ada sesuatu yang aneh dari Edi. Edi, kok tumben kamu diam dan murung begini? Iya nih, biasanya kamu kan yang paling semangat kalau misalnya kita lagi diskusi soal. Kamu sakit ya, Edi? Atau kamu lagi ada masalah? Aku nggak apa-apa kok guys. Emang lagi ada masalah aja, tapi bukan masalah besar kok. Kalau kamu ada masalah, bisa cerita ke kami kok, Edi. Kami pasti dengerin. Iya nih Edi, cerita aja. Siapa tahu kita bertiga bisa bantu atau kasih kamu solusi. Nggak ada apa-apa kok guys, serius deh. Udah jam segini, aku keluar dulu ya. Edi pun keluar dari Zoom. Cornel, Vicky, kalian ngerasa gak sih kelakuan Edi barusan tuh aneh? Iya nih, kayak ada yang dia sembunyikan dari kita. Apa mungkin karena masalah itu ya? Masalah apa kok? Kamu tahu sesuatu? Itu loh, di akun media sosialnya Edi ada orang yang komentar dan isinya tuh kayak ngancam bakal sembarin privasinya Edi kalau Edi nggak transfer uang ke dia. Oh, aku juga ada lihat kemarin. Aku juga sempat tanya Edi, tapi dibilang itu bukan apa-apa. Semoga deh nggak ada hal buruk yang terjadi sama Edi. Sehari sebelumnya, Edi mendapatkan pesan berupa ancaman dari pihak tak dikenal di media sosial. Edi adalah anak yang merantau dari desa terpencil ke kota Pontianak untuk masuk ke perguruan tinggi. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tuanya hanya mampu untuk memberikan Edi uang secukupnya tiap bulan agar kebutuhan sehari-harinya tercukupi selama ia tinggal di Pontianak. Oleh karena itu, Edi tidak memiliki niatan sedikitpun untuk memberitahu orang tua tentang hal ini karena ia takut akan semakin membebani orang tuanya. Maka dari itu, karena masalah ini, Edi harus bekerja serabutan untuk mengumpulkan uang sebesar 25 juta rupiah dalam kurun waktu seminggu. Akibatnya, ia pun sering bolos dalam perkuliahan.
Puncaknya adalah ketika Eddie memutuskan untuk drop out atau keluar dari kampus. Terlalu seringnya Eddie dalam membolos dan keputusan Eddie untuk berhenti kuliah membuat ketiga temannya sangat terkejut, dan mereka akhirnya menyadari bahwa ada hal yang tidak beres dengan Eddie. Ketiga temannya pun langsung menelepon Eddie untuk bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa ia memutuskan untuk drop out dari kampus. Eddie, kamu harus jujur deh. Kamu ada masalah kan? Ya nih, kayak nggak mungkin kamu sampai tiba-tiba drop out dari kampus, apalagi sebentar lagi kita ujian. Apa mungkin keputusan kamu untuk drop out dari kampus ini berhubungan sama orang di media sosial yang waktu itu sempat mengancam untuk sebarin data diri kamu? Sepertinya kalian sudah tahu ya. Jadi ceritanya gini, awalnya aku dapat pesan di media sosial aku. Orang itu bilang bahwa aku menang undian dan mendapatkan sebuah HP. Tapi aku harus isi data-data diri aku, lalu kirim foto KTP aku ke dia. Karena pandemi dan aku butuh HP baru untuk kuliah, jadi aku isi aja tanpa pikir panjang. Hah? Jadi setelah itu orang yang kirim pesan ke kamu itu mengancam kalau dia bakal sebarin data-data kamu gitu? Iya, dia bilang data-data diri aku bakal disebarin kalau aku nggak kirimin uang ke dia sebesar 25 juta rupiah dalam kurun waktu seminggu. Itu artinya aku harus bayar dia dalam beberapa hari lagi. Tetapi uangku nggak sampai 3 juta rupiah. Bahkan aku sudah kerja sana sini. Wah, kalau sudah begini, kita nggak bisa biarin nih. Kita harus kirim bukti-bukti yang ada dan melapor ke polisi. Kamu tahu caranya ya, Kor? Sebenarnya aku pernah dapat informasi dari media sosial sih tentang website yang pernah memberantas cybercrime gitu. Oh iya, aku juga pernah dapat informasi tentang itu. Jadi kita tinggal masuk ke website patrolicyber.id. Lalu di sana kita tinggal lapor aja tentang penipuan yang terjadi sama Eddie. Wah, bagus deh kalau gitu. Berarti masalah Eddie bisa selesai. Aku baru tahu loh kalau ada lembaga pemberantasan cybercrime kayak gitu. Iya, menurut aku teknologi itu ada posisi positif dan negatifnya. Kalau ada kejahatan pastinya ada pemberantasan kejahatan itu. Lalu dari kasus Eddie kita juga bisa belajar untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama untuk tetap menjaga privasi kita. Terima kasih ya teman-teman. Aku jadi sedikit lebih lega. Akhirnya aku bisa selesaikan masalah ini berkat kalian. Sama-sama Eddie. Tapi lain kali kamu harusnya ceritain ke kami dong masalah kamu. Jangan dipendam sendiri ya. Begitu pula dengan kami. Kami pasti bakal cerita juga ke kamu kalau lagi ada masalah. Iya nih, kita kan temenan walaupun kita belum pernah ketemu secara langsung. Benar tuh. Untungnya ada teknologi. Dengan berbagai media sosial, kita masih bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi jangan trauma dengan media sosial ya, Eddie. Yang penting kita bijak saja dalam penggunaannya. Oke deh. Terima kasih ya teman-teman atas solusi dan nasihatnya. Eddie pun melaporkan kasus penipuan yang ia alami ke website patrolicyber.id. Setelah itu kasus ini diproses dan Eddie pun tidak menerima ancaman lagi dari orang tak dikenal itu. Data dari Eddie juga tetap aman. Ketika teman Eddie juga terus memberikan motivasi kepada Eddie agar dia bisa kembali berkuliah. Akhirnya Eddie pun mulai mendapatkan keinginannya kembali untuk berkuliah. Dari kisah ini dapat kita lihat bahwa media sosial memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dari media sosial yang ditunjukkan pada kisah ini adalah pemanfaatannya dalam pembelajaran daring karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan sisi negatifnya adalah dapat menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki niat jahat untuk menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi kita jika kita tidak menggunakannya secara bijak. Maka dari itu kita harus selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Satu lagi, jika kalian mengalami hal yang sama seperti Eddie dalam kisah ini, jangan ragu untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib.